A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatam min indina wa zikra lil abidin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat menjumpai Ramadan pada tahun hari ini. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bu Hanifah banggakan, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan kali ini Bu Hanifah akan menceritakan kisah Nabi yang sangat menarik, yaitu kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Kisah ini Bu Hanifah dapat dari buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Umat yang berjudul Sabar Tiada Batas, Kisah Nabi Ayyub alaihi salam dan Nabi Shu'aib alaihi salam, diterbitkan oleh Sigma Kreatif Media Group. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ayat Al-Quran yang terdapat kata Nabi Ayyub adalah di surat Al-An'am ayat 84 yang berbunyi, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin, yang artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ada kata Ayub. Nabi Ayub bin Maus bin Razah bin Alais bin Ishak bin Ibrahim, atau yang biasa kita panggil dengan nama Nabi Ayub, adalah seorang yang sangat kaya raya. Ia memiliki binatang ternak. Setelah itu binatang ternaknya seperti sapi, kambing, keledai, lalu ada kuda serta unta.
Selain itu, Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki lahan pertanian yang sangat luas di daerah Haran. Nabi Ayub mempunyai istri bernama Laya bin Mansah bin Yakub atau biasa kita panggil dengan Laya. Kemudian Nabi Ayub juga mempunyai keturunan laki-laki dan perempuan. Meskipun Nabi Ayub mempunyai segalanya, tetapi Nabi Ayub tidak mempunyai rasa sombong sedikit pun. Nabi Ayub tetap menjadi hamba Allah yang sangat taat. Ia banyak berbagi kepada fakir miskin, tetangga-tetangga yang membutuhkan, sehingga Nabi Ayub sangat dicintai oleh penduduk Haran. Bahkan anak-anakku sekalian, malaikat pun membicarakan ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Malaikat sangat kagum dengan ketaatan serta kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, di kejauhan ada makhluk Allah yang sangat tidak senang mendengar ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Siapakah itu? Teman-teman tahu tidak? Ceng-ceng. Nah, makhluk Allah yang tidak suka dengan ketaatan Nabi Ayub adalah iblis, teman-teman. Iblis berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, sesungguhnya Ayub senantiasa takut kepada Allah karena takut kehilangan hartanya. Andai saja Ayub kehilangan hartanya, maka ia tidak akan taat lagi kepadamu ya Allah." Akhirnya Allah mengizinkan iblis ini untuk menggoda Ayub, teman-teman. Iblis akhirnya berkumpul dan menyusun rencana. Kira-kira rencana apa ya, teman-teman? Nah, teman-teman sekalian, pertama adalah kebakaran. Teriak salah satu penduduk Haran. Penduduk Haran itu saling membantu menyiram lahan pertanian Nabi Ayub yang terbakar. Setelah apinya itu padam, Nabi Ayub merasa heran. Kenapa ya lahanku bisa sampai terbakar sedangkan lahan yang lain tidak? Belum sampai Nabi Ayub mencari jawaban itu, tiba-tiba penduduk Haran, salah satu pengembalanya berlari ke arah Ayub dan menginformasikan kalau binatang ternaknya itu mati semuanya, teman-teman. Nabi Ayub merasa bingung, teman-teman. Lalu ada iblis yang menyerupai manusia laki-laki berkata, "Andai Tuhanmu benar-benar berkuasa, niscaya Dia akan menyelamatkanmu dari malapetaka." Nabi Ayub malah tersenyum, teman-teman, dan berkata, "Ketahuilah bahwa semua yang aku miliki ini adalah titipan Allah. Tentu saja Allah berhak memintanya kembali. Segala syukur dan puji hanya bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepadaku." Kemudian Nabi Ayub bersujud, teman-teman, memohon ampun kepada Allah. Iblis yang mendengar itu terkejut, teman-teman, dan sangat kecewa. Akhirnya iblis pun menyusun rencana kembali. Kira-kira rencana apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Nabi Ayub alaihissalam mempunyai istana yang sangat megah. Lalu teman-teman, iblis merencanakan rencana yang selanjutnya, yaitu adalah menggoyangkan istananya seperti gempa, teman-teman. Akhirnya gedung itu hancur rata dengan tanah. Teman-teman tahu, anak-anak Nabi Ayub alaihissalam tertimbun hingga meninggal dunia. Istri Nabi Ayub, Laya, sangat sedih. Ia menangis. Iblis yang menyerupai laki-laki itu datang kembali menghasut Nabi Ayub alaihissalam. "Hai Ayub, sepertinya Tuhan tidak menerima ibadahmu selama ini. Buktinya, Ia tidak melindungi kamu dan anak-anakmu." Nabi Ayub berkata, "Kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah.
Ini salah satu bukti bahwa Allah sangat mencintai kita. Allah khawatir kita tidak mampu bertanggung jawab menghidupi anak-anak kita karena dalam keadaan miskin. Bersabarlah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah lah yang memberi dan Dialah yang mengambil kembali. Saat seperti ini tidak akan ada lagi yang menolong kecuali Allah. Teman-teman, iblis kembali terkaget-kaget hingga sangat marah. Akhirnya iblis ini menyusun rencana kembali. Kira-kira apa lagi ya teman-teman? Nah, teman-teman semua, iblis lalu mendatangkan penyakit yang aneh yang dimulai dari punggung telapak tangan Nabi Ayub berbintik-bintik merah kecil-kecil, lalu ke sebagian tubuhnya hingga sekujur tubuhnya. Meskipun sakit seperti itu, Nabi Ayub terus taat kepada Allah. Lisannya terus dibasahi dengan zikir. Semakin hari, semakin parah penyakitnya. Rasa gatal tidak tertahankan, ditambah perih menggerogoti kulit. Luka-luka kecilnya itu kemudian menimbulkan nanah. Bahkan sampai luka dipenuhi dengan ulat, teman-teman. Sehingga bau kurang sedap mulai tercium dari tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Sanak saudara, tetangganya menjauhi bahkan mengusir Nabi Ayub alaihissalam karena takut tertular dengan penyakitnya. Nabi Ayub bersama Laya pergi ke perkampungan di suatu tempat yang sepi. Laya, istri Nabi Ayub, sangat setia mendampingi suaminya. Laya pun yang mencari nafkah. Ia bekerja di tempat pembuatan roti. Setiap sore, Laya membawa roti untuk Nabi Ayub alaihissalam. Setelah pemilik tempat roti itu tahu bahwa Laya adalah istri dari Nabi Ayub alaihissalam, Laya pun dipecat, teman-teman. Laya kebingungan dan tidak ada seorang pun yang membantu. Akhirnya Laya menjual rambut yang indah. Rambutnya ditukar dengan makanan yang enak dan yang layak. Sesampainya di rumah, Nabi Ayub bertanya, "Laya, kamu dapat makanan ini dari mana?" Awalnya Laya ini tidak mengaku, teman-teman, karena takut. Tetapi Nabi Ayub ini tidak memakan makanan yang Laya bawa. Akhirnya Laya membuka kerudungnya. Ia memperlihatkan kepalanya yang tidak lagi memiliki rambut panjangnya. Nabi Ayub sangat marah, teman-teman. Sementara iblis bersorak gembira. Akhirnya Nabi Iblis menyamar kembali. Ya, teman-teman. Lalu iblis ini menghasut Laya. Nah, teman-teman semua, Laya berkata, "Wahai suamiku, engkau adalah nabi. Kalau engkau berdoa untuk kesembuhanmu, pasti Allah akan mengabulkannya." Nabi Ayub berkata, "Sudah berapa lama kita hidup dengan kesenangan? 70 tahun. Sungguh aku malu jika aku berdoa kepada Allah meminta penderitaan ini segera berakhir, mengingat masa cobaan ini belum seberapa dibandingkan kesenangan kita yang lalu-lalu." Lalu teman-teman semua, Nabi Ayub alaihissalam sepertinya mengetahui bahwa Laya ini terhasut dengan iblis. Lalu Ayub kecewa, teman-teman, dan berkata, "Tunggulah ganjaranmu. Ketika aku sudah sembuh, maka aku akan cambuk engkau 100 kali. Mulai detik ini aku haramkan diriku makan dan minum dari tanganmu." Kemudian Laya ini pergi meninggalkan Ayub, teman-teman. Sepeninggalan Laya, ada 2 lelaki yang membawa roti dan air minum untuk Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub terus tidak berhenti bersyukur kepada Allah. Ia terus berzikir kepada Allah. Saat berada di kesendirian, Nabi Ayub mengadu kepada Allah. Ditumpahkan segala keluh kesah dan kesedihannya. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang.
di antara semua penyayang. Air mata mengalir di kedua matanya, turun membasahi pipinya. Ia ikhlas, aku ikhlas ya Allah menerima cobaan ini. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pendengar doa-doaku. Lalu Allah berfirman, teman-teman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nabi Ayub mengikuti perintah Allah. Penyakit di sekujur tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Kulitnya halus, parasnya kembali rupawan. Laya yang berpaling meninggalkan Nabi Ayub memutuskan untuk kembali tinggal bersama suaminya. Sesampainya di rumah Nabi Ayub, Laya terkejut melihat laki-laki yang sehat. Lalu ia bertanya, "Di manakah laki-laki yang sakit itu?" katanya. Lalu Nabi Ayub berkata, "Aku adalah Ayub. Allah telah memberikan tubuhku semula, mengembalikan tubuhku semula." Laya kemudian bersyukur kepada Allah. "Ya Allah, berkahilah dirimu. Berkahilah dirimu wahai suamiku. Sungguh, aku tidak pernah melihat seorang pun seperti engkau begitu sabar menjalani penderitaan ini." Nabi Ayub mengingat sumpahnya, teman-teman, untuk memukul istrinya yang telah terhasut oleh iblis. Akhirnya Nabi Ayub memenuhi nazarnya dengan mencari rumput yang sangat panjang. Lalu dikumpulkannya 100, lalu diikat hingga cukup kuat untuk memukul, tetapi tidak sampai menyiksa. Nabi Ayub memukulkan rumput itu 1 kali ke tubuh istrinya. Lalu 1 kali pukulan itu seraya dengan 100 kali pukulan. Nabi Ayub dan Laya kembali menjalani kehidupan bersama. Allah memberikan belalang emas yang berterbangan di permukaan tanah. Belalang emas itu merupakan harta yang tak disangka-sangka oleh Nabi Ayub. Allah memberikan kembali nikmat yang berlimpah, harta bendanya, ternaknya, ladangnya dalam waktu yang sangat singkat. Serta Allah memberikan anak kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam dan Laya. Demikian cerita Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kita harus bersyukur apabila kita mendapatkan segala kenikmatan, serta kita harus bersabar apabila kita mendapatkan ujian. Kurang lebihnya dari Bu Hanifah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.